Menyesakan hati, mungkin itulah kalimat yang akan muncul saat melihat pemandangan tak biasa yang terukir di sebuah tempat pemakaman umum yang berlokasi di Jakarta Selatan. Jumat sore hari kemarin, pasalnya di makam sang komedian. Hari itu air mata kembali tumpah. Sang semesta pun juga seolah ikut menjadi saksi. Bagaimana kerinduan itu masih ada, bahkan terus berkembang hingga menyesakkan dada bagi mereka yang begitu rindu akan kenangannya bersama MPO Alpa semasa hidupnya. Lantas seperti apa momen haru dan menyesakan hati tersebut? Kenangan apa yang membuat mereka tak bisa melupakan sosok MPO Alpa semasa hidupnya? Dan lalu, benarkah pula di antara peziarah dan keluarga besar yang hadir, tangis anak sulung MPO Alpa, Shirley, begitu pecah di hari ini, seolah ingin mencurahkan seluruh kerinduannya yang kini tak bisa lagi terbalas pada sang ibunda. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kemarin, Jumat 22 Agustus 2025, sepertinya memang menjadi hari yang terasa berbeda bagi keluarga besar Empo Alpa. Tepat 8 hari sudah, komedian dengan nama asli Nina Carolina itu meninggalkan kita semua. Hari itu, keluarga besar kembali menginjakkan kakinya di tempat peristirahatan terakhir almarhumah yang berlokasi TPU, tempat pemakaman umum, Kujaran, Kampung Setu, Ciganjur, Depok, Jawa Barat. Dan di antara keluarga yang hadir, mungkin sosok Shirley lah yang paling mencuri perhatian. Anak sulung Empo Alpa yang kini kabarnya sedang duduk di bangku perguruan tinggi tersebut, tampak hadir dengan didampingi Ika, kakak almarhumah. Tak sepatah kata pun terucap dari bibir Shirley, hanya tatapan nanar, menembus nisan sang ibunda yang namanya terukir dengan indah di atas pusara. Shirley di momen itu juga tampak membawakan bunga yang ia taburkan di atas makam almarhumah ibundanya. Sesekali air mata hampir luruh dari pelupuk matanya. Namun dengan hijab yang ia kenakan, Shirley berusaha menyeka kesedihan itu. Seolah ia ingin menunjukkan, meski hatinya hancur, ia tak ingin berlarut-larut menangis di hadapan pusara sang ibunda. Setali tiga uang dengan rasa kehilangan yang tentu masih amat sangat mendalam di hati Shirley. Sang kakak pun mengungkapkan perasaan yang kurang lebih sama. Ia menuturkan, kehilangan itu pasti ada, apalagi selama ini mereka sering bertemu. Setiap minggu biasanya entah Empo Alpa atau dirinya selalu menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan masing-masing. Tapi kini semua itu tinggal kenangan. Shirley pun terlihat terpukul. Sorot matanya tak mampu menyembunyikan kesedihan.
Tapi keluarga tahu betul mengikhlaskan kehilangan bukan sesuatu yang mudah. Shirley pastinya tidak akan pernah siap ditinggalkan sosok yang melahirkannya dan menyayangi sampai usianya sudah menginjak usia remaja tersebut. Kalau kenangan tiap hari tuh sering ketemu kan. Kalau Empo Bandung kan kalau ke sana ke rumahnya kan seminggu kali ya. Cuma gitu aja sih, cuma kadang Ya, kalau kehilangan pasti kehilangan, namanya keluarga. Apalagi Koika ini adalah kakak yang paling banget ngertiin Po Alpa gitu. Terus biasanya kumpul bareng, dia sering bikinin makanan buat Po Alpa. Sementara semalam pas perayaan itu 7 harinya membludak. Jadi kita merasa kehilangan. Hasil ya. Kayaknya sih kalau dilihat dari sorot Macana Seli merasa kehilangan, terpukul. Cuman mau gimana lagi? Jadi susah untuk berbicara dia. iya dia belum siap. Belum siap. Belum siap. Karena dia kan terlalu terpukul ya. Kehilangan maminya. Ika, kakak almarhumah Empo Alpa, juga mengisahkan kembali kebiasaan yang biasa dilakukan Empo Alpa semasa hidupnya. Kini semua itu tak lagi terdengar dan rasa rindu begitu mendalam. Ika bahkan mengaku sekeluarga tak mampu menahan air mata mereka. Kehilangan Empok Alpa membuat keluarga, teman, dan rekan artis merasakan kehilangan yang sama. Meski begitu, mereka tetap mendoakan agar ia mendapatkan yang terbaik di sisinya. Udah nangis begini kan udah biasa. Enggak yang dia merasakan sakit udah 3 tahun. Jadi Empo mah udah sering nangis. Biasanya kan dia kalau pulang syuting manggil Banong, selalu manggil Banong, selalu tanyain masak apa gitu ya. Tapi sekarang udah nggak masak apa-apa, dia nggak bisa nanyain Banong. Sebenarnya sih Empo nggak boleh nangis sama Empo Nina. Jangan nangis, harus tegak. Cuma gimana? Kita kan sama-sama air cetek ya, air matanya cetek. Jadi Empo mah nggak bisa. Waktu di rumah sakit juga, Empo udah nahan. Cuma emang nggak bisa, emang kita sekeluarga air mata cetek. Apalagi kita udah kehilangan Po Alpa ya. Semua keluarga sangat-sangat kehilangan Po Alpa. Apalagi teman-temannya, rekan-rekannya, di sesama artis. Jadi walaupun Po nggak ada, serasa Po itu ada di sekitar kita. Masih ada. Cuma kita cuma berdoa semoga Empo dapat yang terindah di sana. Amin. Udah ketemu Baba sama Mama. Sementara itu, di balik duka biasanya selalu ada secercah cahaya kecil yang seolah jadi penghiburan bagi yang ditinggalkan, dan hal ini agaknya patut disyukuri oleh keluarga almarhumah Empo Alpa.
Pasalnya, sejak berpulangnya Jumat 15 Agustus 2025 lalu atau dikabarkan karena penyakit kanker payudara yang dideritanya, kediaman Empo Alpa tak pernah sepi. Teman, keluarga, sahabat, dan penggemar bergantian datang untuk memberi penghormatan. Ika pun menuturkan bahwa perhatian dan doa dari semua pihak sedikit menghibur hati keluarga. Namun, rindu akan sosok Empok Alpa tetap meninggalkan kesedihan yang mendalam. Iya, kadang gini, ini adik gue gitu loh. Sedangkan dia baru jadi artis. Tapi yang doain banyak, yang pada datang di rumah banyak. Karena dia orang baik. Walaupun ada yang nggak suka, dia orang baik. Makanya yang datang banyak. Kayak semalam, jujur sampai ludak kan. Kita seneng kalau dia di dunia entertainment baik orangnya. Dan kalau dia kita saranin gitu ya, dia lebih baik syuting ceria, ketawa daripada di rumah sakit. Lebih baik dia sama teman-teman, welcome sama teman-teman. Kadang kan namanya empok ya, lebih baik istirahat di rumah. Meyesakan hati rindu dan tangis Shirley, anak sulung Empo Alpa. Dalam momen yuang sama Ika, kakak Empo Alpa, juga sempat bercerita soal firasat yang diraskannya sebelum kepergian almarhumah Empo Alpa. Lantas apa firasat tersebut dan apakah firasat ini seolah benar menjadi nyata? Masih dalam duka di hari ke-8 meninggalnya almarhumah, Ika, kakak Empo Alpa juga sempat mengungkapkan bahwa dirinya sudah memiliki firasat akan kepergian adiknya. Ia menceritakan seminggu sebelum wafatnya Empo Alpa, atau tepatnya pada malam Rabu, 2 hari sebelum kabar meninggal almarhumah, ia bermimpi bertemu adiknya. Dalam mimpi itu, Empok Alpa pulang ke rumah dan makan bersama keluarga. Momen itu terasa begitu nyata bagi Ika, meski tak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput. Firasat itu menjadi peringatan tersendiri yang membuat hatinya semakin waspada. Waktu empok mau situ seminggu ya, itu malam Rabu kan dia wafatnya hari Jumat. Hari Selasa malam Rabu. Sebenarnya sih Empok Ika itu udah punya firasat, cuma kan kalau penyakit itu kan nggak 100% ya. Jadi wanti-wanti gitu loh. Terus sebelum hari Jumat, Sabtunya sebelum hari Jumat itu Empok datang ke rumah sakit jenguk. Kalau Empok kan seminggu sekali tuh jenguk ke rumah sakit. Nah malam Rabu itu Empok mimpi ketemu Empok Alpa. Dia udah pulang ke Geraha, kan kalau di rumah sakit kan dia nggak makan. Pulang Geraha berdua sama lakinya, dia makan. Malam Jumat, abis video call sama berempat lah dia, si kembar, saya, sama dia berempat. Abis video call, malamnya mimpi lagi. Dia pulang makan sama nenek. Firasatnya itu aja. Kita sih kagak tahu. Ya namanya ajal kapan kan kita tidak tahu kan gitu, tahu-tahu hari itu aja.
Dan lebih lanjut, selain soal firasat, ia pun menceritakan tentang bagaimana cara ia berusaha menguatkan Shirley, anak sulung Empo Alpa, setelah ditinggalkan sang ibunda untuk selama-lamanya. Ia memberi saran untuk mengikhlaskan. Pasalnya semua yang bernyawa pun juga pasti akan berpulang. Dan ia juga meminta Shirley untuk menganggapnya seperti ibu sendiri. Setelah ibunda, Empo Alpa telah lebih dulu menghadap Sang Pencipta. Kalau ibunya sih selalu support buat dia. Kadang kalau dia lagi termenung gitu ya, kadang saya saranin, Sally, udah jangan dipikirin, ikhlasin gitu. Ibu juga begitu, nggak siapa-siapa sedih, nggak siapa-siapa kehilangan. Ini nama orang tua, anggap aja ibu orang tua gitu loh. Sekarang nggak ada mami, ibu yang orang tua kan selama ini sama ibu, dari dia masih kecil sama ibu. Kadang kita kalau dia lagi di rumah lagi ketawa, kita ikut ketawa gitu. Biar seneng aja. Heboh soal firasat dan nasihat dari sang kakak. Lantas, siapa lagi yang meneteskan air mata di makam Empok Alpa? Dan bagaimana kenangan manis bersama Empok Alpa kembali teringat hingga membuat suami dan keluarga tak kuasa menahan tangis. Seperti juga diceritakan sebelumnya, di mana dalam momen ini selain Shirley dan Ika, kakak almarhumah Empok Alpa, hadir pula suaminya Aji Darmaji alias Bang Idung. Menjadi kali pertama berziarah ke makam mendiang istrinya setelah kepergiannya Jumat 15 Agustus 2025. Lalu sempat terjadi momen menyayat hati saat tangis Aji pun kembali pecah dan ia tak sanggup lagi menahan air matanya untuk tak terjatuh. Ya, kejadian ini terekam tak lama setelah ia memanjatkan doa, disambut dengan melakukan zikir yang panjang. Tak lama setelah itu, terlihat Aji mengelap air mata dukanya dengan lengan baju. Seperti ini saat Aji menceritakan kenangan manis bersama MPO Alpa yang membuat air mata pun turun membasahi pipinya. الفاتحة لنبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وملائكته لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Ya mengingat aja gitu, mengenang masa hidup. Karena kan saya nggak bisa sendiri, selalu sama dia. Belum lama juga saya kan sama almarhumah nih kesini gitu. Sebelum almarhumah ini tuh mengembuskan nafas terakhir tuh, sebelum ngedrop juga saya kesini dulu. Bicara berdua naik motor Scoopy, Pak. Naik motornya ya ada sekalian mengenang masa lalu, kita naik motor Scoopy gitu ayo. Cek ini kan makam emaknya kan sini, makam ibunya. Jadi ada mengingatkan lah suatu kematian kan. Kita bicara sama kita ziarah ini jangan pernah minta apa-apa dan jangan berdoa apa-apa. Kita mengingatkan hanya bisa membacakan suatu Fatihah sama orang-orang yang meninggal kan. Berziarah itu intinya kita mengingatkan kita bakal kayak begini mah gitu. Saya nasihatin juga, ternyata nasihat saya saat ini almarhumah yang ada di sini gitu. Kita berziarah ke makam tuh mengingatkan kita bakalan pergi juga mah kayak begini nih, kita tinggal cuman patok doang. Jadi apa yang kita punya nggak ada artinya, cuma hanya kain kapan doang selesai nih kita bawa kayak gitu. Suka saya nasihatin kayak gitu kan, iya gitu ya Pak ya gitu. Jadi pelan-pelan saya tuh ngedidik almarhumah tuh semenjak dari nikah sampai akhir hayatnya masih tetap saya didik kayak gitu. Mah kalau dimanapun berada jangan lupa sama Tuhan kita, sama Allah Ta'ala nih di hati, selalu ingat gitu.
Allah ini ada di hati mah nih. Ini inget terus Allah dia ada di hati. Sampai akhir hayatnya saya peluk cuma kalimat Allah, habis kayak gitu udah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan. Hari ini pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.